Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ansor Banser dimanapun Anda berada, kaum muslimin, kaum muslimat, nahdien, nahdiyat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam. Ada satu hadis di dalam kitab Turukun Nasihin yang sangat populer sekali tentang kegembiraan umat Islam dalam menyambut bulan suci Ramadan. Terlepas hadis ini ada yang mengatakan dhaif ataupun maudhu, tapi secara substansi hadis ini syarat akan makna. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira hatinya, bersukacita hatinya menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Dalam hadis lain diterangkan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa suffidat asyayatin. Ketika bulan puasa atau bulan Ramadan itu datang, tiba, Allah subhanahu wa ta'ala membuka lebar-lebar pintu surga, mengunci rapat-rapat pintu neraka, dan membelenggu para syaitan. Sahabat Ansor Banser dimanapun berada, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa. Bulan Ramadan memiliki keutamaan dan keistimewaan yang besar dibanding bulan-bulan lainnya. Pahala amal ibadah dilipat gandakan, dosa-dosa diampuni bagi mereka yang bertobat, segala aktivitas yang bernilai ibadah Allah akan mengganjar dengan pahala yang besar, termasuk keutamaan-keutamaan di tiap harinya. Menurut Syekh Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa bin Bahawi Al-Umi, dalam kitab Fadhail Al-Ashhur As-Salasah diterangkan tentang keutamaan bulan suci Ramadan dari hari ke hari secara detail, termasuk keutamaan bulan suci Ramadan di hari ke-9, yaitu Allah akan memberikan apa yang Allah berikan kepada 1000 ulama, kepada 1000 orang yang i'tikaf, dan juga kepada orang yang menyambung tali silaturahmi. Sahabat Ansor Banser dimanapun berada, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap bagian dari bulan Ramadan memiliki keutamanya masing-masing. Ada 3 fase di dalam bulan suci Ramadan. Fase 10 hari pertama, fase 10 hari kedua, dan fase 10 hari terakhir. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi, awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu 'itqun minan nar. Bahwa bulan puasa itu 10 hari pertama bulan puasa itu merupakan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa. Fase 10 hari kedua itu merupakan fase maghfirah. Pada momentum ini Allah subhanahu wa ta'ala membuka lebar-lebar pintu maghfirahnya pada hamba-hambanya yang bertobat. Kita sebagai umat Islam dalam fase ini dianjurkan untuk banyak-banyak beristighfar, meminta ampun, meminta maaf pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan fase 10 terakhir yaitu wa akhiruhu 'itqun minan nar. 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, Allah menjanjikan bagi yang melaksanakan ibadah puasa imanan wa ihtisaban wa akhiruhu 'itqun minan nar. Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskan dari api neraka. Sahabat Ansor Banser dimanapun berada, kaum muslimin, kaum muslimat, nahdien, nahdiyat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di fase 10 hari terakhir itu menjadi sangat istimewa dan selalu menjadi malam-malam favorit bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Menurut
Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in itu diterangkan ada 3 amalan utama yang mesti dilakukan pada 10 akhir Ramadan. Yang pertama yaitu memperbanyak sedekah. Jadi di akhir 10 hari akhir Ramadan itu kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, mencukupi kebutuhan keluarga, dan berbuat baik kepada kerabat juga tetangga. Seseorang bisa menyediakan buka puasa semampunya. Kita bisa memberikan takjil, memberikan buka puasa kepada yang berpuasa, bagi orang yang berpuasa, meskipun sekedar memberi segelas air. Yang kedua yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu disunahkan kapanpun dan dimanapun, kecuali di tempat-tempat yang terlarang, ya, kayak di toilet itu tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga, dalam amalan-amalan yang disunahkan di hari 10 terakhir bulan Ramadan itu, yaitu memperbanyak i'tikaf, berdiam diri di masjid, beriktikaf, beribadah, menghadap Baitullah. Hal ini juga sesuai dengan kebiasaan Rasulullah yang meningkatkan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu dengan cara beriktikaf di masjid. Pahala orang yang beriktikaf itu seperti 2 kali umroh dan 2 kali haji. Makanya keutamaan di hari ke-9 bulan Ramadan ini, Allah akan memberikan apa yang Allah berikan kepada 1000 ulama, 1000 orang yang i'tikaf, dan juga 1000 orang yang menyambung tali persaudaraan. Sahabat Ansor Banser yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.